Apa kabar rekan-rekan akademia? Saya Usep Suhud dengan video baru. Video ini agak berbeda karena saya menampilkan diri saya sendiri. Ya. Nah, saya ingin membahas sesuatu yang menarik tentang positioning. Positioning. Nah, positioning. Mohon maaf jika teks dan gambar-gambar di sini agak terbalik, bukan agak ya, tapi emang terbalik karena saya menggunakan handphone. Nah, positioning itu apa? Positioning biasa dipelajari oleh mahasiswa pemasaran, public relations, communication, termasuk juga strategic management. Kenapa mereka belajar ini? Karena perlu tahu, supaya tahu arah kebijakan perusahaan tuh kayak gimana terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap merek-merek yang dikelolanya. Di meja saya ini sudah ada tersaji beberapa produk. Misalnya ini ada Elemen. Anda tahu merek Elemen? Ya, jadi Elemen ini diposisikan sebagai susu untuk kaum pria. Kemudian ada Hilo, diposisikan sebagai susu dengan kalsium tinggi. Lalu di sini ada WRP. WRP apakah susu juga? Ya, ini produk ini apapun jenisnya diposisikan untuk perempuan yang ingin menjaga kelangsingannya. Kemudian tadi ada Hilo, ini juga ini Hilo juga positioningnya. Ini Hilo Teen dan ini Hilo School. I think this is for students. Terus kemudian Diabetasol, susu untuk mereka yang memiliki masalah dengan gula darah. Lalu ini masih ada Hilo juga, Hilo School untuk students juga, tapi di sini ya, dengan desain seperti ini mereka membuat positioning yang berbeda. Ini very girly for girls dan ini for boys. Ya, rasa susu, rasa coklat dan ini rasa vanilla. Nah, dan ini Milo. Milo pun lihat ada Milo untuk perempuan dan ini untuk remaja pria. Positioning, ya. Nah, ini Denko. Saya nggak beli banyak. Ngirit. Nah, ini ada penjelasan yang mungkin akan lebih mudah bagi Anda untuk bisa memahami apa itu positioning. So, rekan-rekan akademia, saya punya satu kotak obat yang di dalam kotak ini berisi produk-produk pereda nyeri. Anda tahu Paramex untuk flu dan batuk, kemudian ada Decolgen untuk apa? Kemudian ada Biogesic, kemudian ada Saridon, Bodrex, Ultraflu, Neosep ya, bukan Usep, ada Decolsin, ada Stop Cold, masih banyak lagi, ada Mixagrip, ada Sanaflu, ada Insa, ada Feminax, ada Panadol, Oskadon, Maxtril, Bodrex juga. Wow, kalau Anda pergi ke apotek atau ke minimarket, Bodrex ini banyak banget variannya ya, warnanya beda-beda. Terus kemudian ada, udah selesai, tadi udah dibahas Stop Cold. Nah, gini, bagaimana para produsen dari produk-produk ini melakukan positioning? Kita lihat ya. Pertama, yang harus kita pahami bahwa kandungan terbesar dari obat-obatan ini adalah paracetamol. Ini semuanya paracetamol. Mereka menjual paracetamol. Namun dengan
komposisi kandungan tambahan yang berbeda-beda, dan dengan komunikasi bahasa iklan, bahasa packaging yang berbeda, mereka kemudian membuat positioning sendiri-sendiri. Paramax untuk flu dan batuk. Tapi Ultra Flu dia bilang hanya untuk flu saja. Neosep juga untuk flu. Sedangkan Feminax dia nggak ngomongin flu, dia ngomongin nyeri head. Ya. Oskadon untuk sakit kepala. Bodrex sakit kepala juga, bukan buat head. Mixagrip untuk apa? Flu. Ya. Jadi yang sedang mereka lakukan sebetulnya adalah positioning. Kenapa? Karena produk yang mereka jual sebetulnya adalah paracetamol. Dan kita konsumen percaya. Ya. Sehingga kalau Anda kaum pria sedang sakit kepala, ingin meredakan sakit kepala, sebetulnya Anda minum Feminax pun baik-baik saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Isinya paracetamol. Ya. Anda nyeri gigi, kalau ibu-ibu lagi head, sakit pinggang atau sakit apa, sebetulnya minum Panadol pun boleh. Sebetulnya minum Oskadon, Biogesic pun boleh. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan adalah obat pereda nyeri. Yang mereka butuhkan sebetulnya adalah paracetamol. Begitu ya. Nah sekarang mudah-mudahan Anda paham sekarang apa itu disebut dengan positioning. Lalu kenapa orang pemasaran wajib paham. Tapi bagaimana dengan orang public relation? Ya tentu saja jika perusahaan, tadi saya bilang kan ada positioning itu ada di level produk, ada di level merek ya. Tapi nggak hanya itu, bahwa si corporate juga melakukan positioning. Biasanya positioning yang paling gampang dilihat dari tagline-nya, dari semboyan, dari slogannya. Misalkan Unilever, apa slogannya? P&G, apa slogannya? Nutrifood, apa slogannya? Jadi semua itu punya slogan. Nah slogan ini adalah bagian dari positioning yang sedang dibangun, yang terus dibangun dan tetap dipertahankan oleh si perusahaan itu sendiri. Maka public relation dengan aktivitas-aktivitas seharinya, mestinya mereka melihat bagaimana image, reputasi dari si perusahaan itu harus dibangun. Ya harus berdasarkan yang sesuai. Harus menciptakan aktivitas-aktivitas yang bisa membangun tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk memperkuat positioning dari si perusahaan tersebut. Ya, semoga video ini bisa mudah dicerna. Anda sekarang lebih paham kan tentang apa itu positioning. Sampai ketemu pada video saya yang lain. Salam.